Tidak ada yang lebih indah selain menemukan manusia yang cintanya setara dengan kita. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Beli satu gratis dua bukan hanya satu, tapi kita hadirkan 3 film sekaligus yang dibintangi oleh Jackie Chan. Dimulai dengan film yang berjudul Hidden Strike. Answered for the besieged employees of U has volunteered to carry out the high-risk mission. Magazine! 762. Hey! Come find it! It's in the bin! How do you want? Start working. Film dibuka dengan ditampilkannya sebuah kilang minyak Yutim Oil di Timur Tengah yang terus mendapat serangan dari tentara bayaran. Untuk menyelamatkan para pekerja yang terjebak di dalam kilang minyak tersebut, tim pasukan khusus Tiongkok dikirim untuk melakukan evakuasi ke tempat yang lebih aman. Dan inilah komandan dari tim pasukan khususnya yang bernama Dragon Luo. Mendarat di lokasi, tim disambut oleh kepala operasi Yutim Oil yang bernama Profesor Cheng. Dijelaskan bahwa para penjahat itu terus menyerang kilang minyak ini hampir setiap hari demi menguasainya. Tercatat ada 498 orang yang harus dievakuasi dari sini. Scene berpindah ke sebuah desa di Timur Tengah. Pria yang sedang berlatih golf ini adalah Chris, tentara bayaran yang memilih pensiun. Tak berselang lama, datang adiknya yang bernama Henry dan beberapa anak buahnya. Henry datang menyerahkan uang jatahnya Chris. Henry mengajak Chris untuk menculik beberapa orang dari kilang minyak itu yang akan dikawal tim pasukan khusus Tiongkok yang akan melalui jalur maut, jalan yang disebut paling berbahaya di negara ini. Namun Chris menolaknya, memilih kembali ke desa tempat dia tinggal. Tak berselang lama, datanglah temannya Owen yang bekerja di Unicorp mengecek pompa penyedot air yang sudah jelas rusak. They built that dam, they cut this place off. Meski minyak sangat melimpah di wilayah ini, tapi air jauh lebih berharga. Untuk mendapatkan jatah air dari Unicorp, Owen menyebut mereka membutuhkan $100.000 untuk suapnya, agar warga desa ini bisa bertahan hidup. Karena desa ini sudah seperti kampung halamannya sendiri, Chris akan berusaha untuk menyiapkan uangnya. Kembali ke Dragon dan timnya membahas rencana evakuasi. Karena jalur aman sudah dikuasai pemberontak, mau tidak mau, jalur maut menjadi opsi terakhir mereka. Dengan menggunakan sebuah kunci yang disebut dongle, seluruh sistem operasi kilang minyak ini langsung berhenti total. Dongle tersebut dimasukkan ke dalam tas lalu dititipkan kepada ilmuwannya yang bernama Mei. Lebih dari 10 bis telah dipersiapkan untuk mengevakuasi 500 orang dari kilang minyak ini. Dr. Mei duduk di bis nomor 1 yang langsung dikemudikan oleh Mamang Jackie. Masing-masing bis dikawal oleh satu anak buahnya. Setelah semuanya siap, konvoi mulai bergerak menuju zona hijau. Sedangkan 3 helikopter berangkat lebih dulu. Singkat cerita, konvoi sudah tiba di jalur maut. Tragisnya, selama perang banyak korban berjatuhan di lokasi ini. Dragon menugaskan timnya untuk tetap waspada. Inilah yang terjadi ketika Dragon memilih tancap gas meski ada beberapa mobil yang diduga sebagai jebakan. Terungkap di sini bahwa Dr. Mei adalah putrinya Dragon.
Dia luapkan kekesalannya karena ayahnya ini lebih peduli dengan tugas negara daripada ibunya sendiri yang terbaring di rumah sakit. 躺在医院里，怎么那么狠心呢？那我呢？我那 Tiba-tiba, konvoi dihadang badai pasir, padahal sebelumnya BMKG tidak mencatat adanya cuaca buruk seperti ini. 这数据显示，这里出现沙尘暴的几率。 Masalah mulai muncul karena Dragon kesulitan berkomunikasi dengan timnya. Dan tiba-tiba, musuh mulai melancarkan serangan. Ami. Toothpick, Tomb Raider. We're on the X. Anak buah Dragon yang mengawal bis nomor 8 dan nomor 11 dilumpuhkan. Setelah itu, kedua bis tersebut dibajak oleh komplotan penjahat ini. Lalu dibawa ke lokasi lain. Setelah keluar dari badai pasir, Dragon menghentikan bisnya. Timnya pun dikumpulkan. Dragon baru sadar bis nomor 8 dan nomor 11 menghilang. Terlihat menuju arah timur. Dari bis tersebut, Henry hanya membawa 5 orang saja untuk dijadikan sandera. Chris sempat tidak setuju, namun sebagai tentara bayaran, mereka hanya melakukan perintah. Untuk mengejar 2 bis yang hilang itu, Dragon meminta 2 helikopternya berputar kembali. Dragon meminta May ikut dengannya karena dia lebih mengenal wilayah ini. Dari atas heli ini, Dragon menemukan mobil yang menggunakan mesin jet untuk mendorong pasir hingga terjadilah badai palsu. Setelah dilakukan pencairan, Dragon menemukan anak buahnya yang mengawal bis nomor 11. Dia membeberkan pelakunya orang Amerika yang bergerak cepat dan terorganisir. Sementara itu, tim helikopter lainnya menemukan konvoi musuh yang dipimpin oleh Chris dan Henry. Lalu, inilah yang terjadi. Helikopter akhirnya jatuh setelah terkena tembakan. You take it. Dragon turun menggunakan tali setelah menemukan bis nomor 8. Sebagian besar penumpangnya ditemukan, namun 5 lainnya dibawa kabur para penjahat itu. Chris meluapkan amarahnya kepada Henry karena ingin tahu siapa yang telah menyewa mereka. Ternyata si Owen dari Unicorp otak dari penculikan ini. Di luar dugaan, tentara bayaran itu menculik Profesor Cheng dan asistennya. Owen juga tidak mengelak bahwa dia dalang dari berbagai serangan yang dilakukan ke kilang minyak. Semuanya demi menguasai cairan paling berharga itu untuk meraup kekayaan. Owen meminta Chris menjauhkan Dragon dan tim pasukan khususnya. Dan sebagai imbalannya, Chris akan mendapat cipratan uang yang sangat besar darinya. Karena Owen mengetahui Chris membutuhkan air untuk desanya. Tidak mau berurusan dengan penjahat serakah seperti Owen, Chris memilih kembali ke desa. The money we gotta finish. Get out of here while you... Dia menyuruh adiknya membawa uang jatah pekerjaannya jam 4 sore. Di luar dugaan, ini yang terjadi. Henry dan anak buahnya dihabisi Owen, lalu membuat skenario seakan-akan dia dihabisi oleh tim pasukan khususnya Dragon. Sementara itu, Dragon menemukan mobil ATV yang dikendarai oleh Chris lalu mengejarnya hingga ke desa. We're low on fuel. Lalu datanglah bocah desa mengajaknya main bisbol. Tak berselang lama, Dragon datang untuk membalas kematian orang-orangnya. Come for my people. Tapi Chris menyebut dia salah orang. 我没事。I came for my people.
Karena adiknya tidak kunjung datang, Chris pergi untuk menyusulnya dibuntuti oleh Dragon. Chris terkejut saat menemukan Henry sudah tidak bernyawa. Dari saku bajunya, Chris mengambil tutup tangki motor. Saat Dragon masuk, ini yang terjadi. Pertarungan yang epik diperlihatkan Mamang Jackie dan aktor John Cena. Dragon menuduh Chris membunuh anak buahnya, tapi mereka juga telah membunuh adiknya Chris. Tiba-tiba muncul mafia penjual senjata yang menagih hutang kepada Chris. Mereka kembali mundur, tapi langsung melancarkan serangan. Serangan berhenti setelah keduanya melemparkan puluhan granat. Dari asalnya musuh, kini keduanya bekerja sama untuk membalas perbuatan Owen dan antek-anteknya. Kembali ke kilang minyak, Owen tidak berhasil mengaktifkan kembali kilangnya karena dibutuhkan dongle dan kombinasi kodenya. Karena Profesor Cheng menolak, satu persatu anak buahnya ditembak mati. Ternyata salah satunya adalah anak si profesor. Tidak punya pilihan, Cheng mengatakan dongle-nya berada di dalam tas miliknya. Putranya mengatakan melacak ponsel ibunya jika mereka ingin tahu di mana tas itu berada. Kembali ke desa, terlihat Chris sedang memberi makan kepada anak-anak di sana. Sementara itu, Mei mendapat telepon tidak jelas ke ponselnya Profesor Cheng. Sementara itu, anak buah Dragon melaporkan bahwa seluruh bis telah sampai di zona hijau. Disinilah Dragon sadar bahwa Chris memang bukan penjahat, tapi dia orang baik yang merawat anak-anak yatim piatu korban peperangan. Tidak mau kalah, Dragon ikut menghibur anak-anak ini. No, that's a bulldog. That is a giraffe? Yeah, what's that? Di saat keduanya menceritakan kehidupan masing-masing, tiba-tiba musuh datang ke desa ini untuk mendapatkan dongle-nya. Why are you here? Kedua anggota pasukan khusus ini bekerja sama untuk menghabisi mereka satu persatu. Chris mengira musuh mencari ponselnya Profesor Cheng. Saat musuh mengepung, seluruh warga desa berkumpul balik mengepung para penjahat ini menggunakan bambu runcing. Tidak ingin membahayakan warga desanya, Chris memberikan tas milik Profesor Cheng yang mereka inginkan. Di pagi harinya, Mei mengungkapkan tas itu berisi dongle dan kode kombinasi untuk mengaktifkan kilang minyaknya. Mereka yakin Owen dan antek-anteknya ingin mencuri jutaan barel minyak melalui jalur pipa yang mengalir ke seluruh negeri. Dari pipa-pipa tersebut, Owen akan mengisi puluhan truk tangki dan kapal-kapal tanker yang berkomplot dengannya. Untuk menghentikan mereka, Dragon dan Chris pergi menggunakan truk penyembur pasir yang dilengkapi mesin jet. Setelah mendapatkan tasnya, Profesor Cheng dipaksa mengaktifkan kembali kilang minyak ini. Sebuah RPG dilepaskan untuk menyambut kedatangan Dragon dan Chris. Keduanya kembali beraksi melawan puluhan musuh.
You stay here and watch stuff. Kerjasama yang sangat epik diperlihatkan keduanya untuk mengambil alih pusat kontrol kilang minyak ini. Keduanya cukup dibuat kewalahan menghadapi si botak. Dragon menyuruh Chris pergi mengejar si Owen. Datanglah Mei tepat waktu membawa mobil kesayangannya Chris yang bernama Susie. Sementara itu, Dragon masih berjibaku menghadapi si botak. Pengejaran yang dilakukan Chris diwarnai baku tembak. How do you want? Setelah cukup lama berjibaku di dalam lautan busa ini, akhirnya Dragon berhasil mengalahkan si botak. Sedangkan Chris harus kehilangan truk kesayangannya yang hancur setelah gagal mendarat. Tak berselang lama, datanglah Dragon dengan truk jetnya. Setelah melihat Owen mengawal konvoi truk tankinya, Chris mengaktifkan mesin jetnya. Hold on. The trucks now! Pembalasan dendam dua anggota pasukan khusus ini belum berakhir, karena tersisa si Owen yang kembali kabur. My brother. Mereka menabraknya hingga terjun ke bawah jurang. Owen mengira dirinya akan selamat, sementara Dragon dan Mei bergelantungan. Namun, ini yang terjadi. Lalu, di manakah Chris? Disinilah Mei minta maaf karena salah menilai ayahnya. Ternyata Chris berhasil selamat. Akhirnya para penjahat kapal tanker itu ditangkap oleh anak buah Dragon. Sedangkan Dragon dan Chris berhasil mendapatkan air sumur untuk warga desa. Jangan skip dulu, karena selanjutnya kita masuk ke film keduanya Jackie Chan. Kita masuk ke film keduanya Jackie Chan yang berjudul The Foreigner. Berlatar belakang di kota London, Inggris, diperlihatkan aktor utama dalam film ini yang bernama Kwon Min. Kwon datang menjemput putrinya yang bernama Van yang hendak pulang kuliah. Mereka mampir ke toko baju karena Van ingin membeli sebuah gaun untuk acara pesta dengan pacarnya. Seorang pengendara motor dengan memakai helm full face terlihat mencurigakan. Saat Kwon ingin memarkirkan mobilnya, muncullah mobil lain yang rusuh hingga membuat mobil mereka bertabrakan. Saat Kwon keluar dari mobilnya, inilah yang terjadi. Akibat ledakan tersebut, banyak korban berjatuhan. Kwon bangkit untuk mencari keberadaan anaknya. Tak berselang lama, seorang jurnalis bernama Ian Wood dari Metro Desk mendapat telepon dari salah satu sayap autentik Aira yang mengaku bertanggung jawab terhadap ledakan di Bank OBT Knightsbridge dengan kode Punix.
Bank Inggris akan menjadi sasaran mereka selama Badan Keuangan Inggris mendukung penjajahan terhadap Irlandia Utara. Faktanya, serangan ini akan mempengaruhi perjanjian damai antara Irlandia dan Inggris. Sementara itu di TKP, polisi dan petugas medis berdatangan untuk melakukan evakuasi dan pertolongan kepada para korban. Jurnalis Ian yang tiba di lokasi langsung mengabadikan momen menyedihkan ini, terutama saat melihat Kwan memeluk putrinya yang telah tewas akibat kekejaman kelompok teroridau. Di sebuah lokasi rahasia, terlihat 4 orang pelaku peledakan. Any problems? So long as we stay put. Scene berpindah ke Belfast, Irlandia Utara. Seorang wakil menteri Irlandia bernama Liam Hennessy sedang asoy celepot. Kekasih gelapnya ini bernama Maggie. Dia mendapat kabar ledakan bom yang terjadi di Inggris. Tak lama kemudian, istrinya yang bernama Mary menelepon karena Liam tidak pulang. I'll have Beth put it in the calendar, okay? Kembali ke Kwan yang merasa hidupnya sudah hancur karena putri sematawayang satu-satunya kini harus pergi meninggalkannya dengan cara tidak wajar. Melalui sambungan telepon, Liam berkomunikasi dengan anggota kabinet bernama Catherine dari Inggris. Selama 19 tahun, Liam berjuang mati-matian untuk mempertahankan kedamaian antara Inggris dan Irlandia. Dan kini ada pihak lain yang menginginkan kembali pertumpahan darah. As Irish Deputy Minister, I need something, Kate. Mereka mengingat kembali 40 pelarian tersangka dari berbagai kasus kejahatan, termasuk pembunuhan yang mendapat pengampunan kerajaan Inggris dan salah satunya sepupu Liam. Dalam kesehariannya, Kwan adalah pemilik restoran. 2 orang agen datang untuk menemuinya, karena mereka menemukan sebuah barang yang ditemukan di TKP yang diketahui milik anaknya. Kwan meminta pelaku segera ditangkap dan dihukum. Now that we're all here, Liam bertanya kepada seluruh anggota komite AIRA apakah mengetahui tentang kelompok autentik AIRA. Apakah mereka sama dengan AIRA atau kelompok lain? Meskipun dulu Liam adalah bagian dari kelompok AIRA, namun baginya sekarang aksi kekerasan dan penyerangan seperti yang terjadi hari ini hanya menimbulkan kematian yang sia-sia. Selain bahan peledak jenis semtek dari Ceko yang digunakan, kata sandi Punix yang diucapkan oleh pelaku mengidentifikasikan mereka mengetahui sepak terjang dari AIRA. Dengan nada tinggi, Liam meminta mereka melakukan investigasi internal untuk mencari pelaku dan sosok pengkhianatnya. What do we get in return? so unless you all want to trash what we have, fucking exceptions. Sementara itu, di kantor penanggulangan teroridau yang berada di Inggris, agen Bromley mulai menemukan titik terang terhadap pelaku penyerangan yang menggunakan sepeda motor. The Chinese man. We backtracked 47 minutes. Kwan berkali-kali datang untuk meminta kepolisian segera menangkap dan menghukum pelakunya. Dia membawa beberapa potongan dari surat kabar yang berkaitan dengan AIRA. Bahkan, Kwan memberikan 20.000 pound sterling untuk meminta identitas pelaku. Namun Bromley menolaknya. How long have you been in this country, Mr. Kwan? I need you to understand that. Terungkap masa lalu Kwan adalah seorang imigran dari Tionghoa menuju Singapura, kemudian menjadi warga negara Inggris. 2 anak lainnya tewas dalam pelarian, sedangkan istrinya meninggal saat melahirkan Van. Kini dia hidup sebatang kara. Do you understand? Thank you for seeing me, Commander. Tidak puas dengan jawaban kepolisian, Kwan mengumpulkan informasi sendiri. Dia juga melihat tayangan berita yang mewawancarai Liam sebagai mantan anggota AIRA. People look for scapegoat. Kwan langsung menelepon Liam, bahkan bersikeras menunggu selama 30 menit. This is Liam Hennessy. And a former IRA member. Dia menanyakan pelaku penyerangan, namun Liam membantah mengetahuinya. Tidak menyerah, Kwan meminta kontak orang yang mungkin berhubungan dengan kasus ini. Liam kembali menolak, namun jawaban itu tidak lantas membuat Kwan percaya dengan omongannya. Selain membakar foto keluarganya, Kwan juga membakar berkas yang berkaitan dengan pembantaian putrinya oleh perompak Thailand saat menjadi imigran. Sebelum pergi, Kwan memberikan restoran ini kepada teman lamanya yaitu Lam. Raut wajahnya menunjukkan kesedihan, kekecewaan, dan marah yang terpendam.
Dia bertekad untuk mencari pelaku dengan tangannya sendiri. Tak tanggung-tanggung, Kwan pergi ke Irlandia untuk menemui Liam. Yes, I will keep trying this. Please, I would like to speak to Mr. Hennessy. Pihak keamanan menemukan sebuah pisau lipat army. Dia sempat dikeluarkan kembali, namun Liam akhirnya menemui Kwan. People in Belfast won't haven't been affiliated with the IRA. Kwan kembali meminta bantuannya untuk menemukan pelaku pembunuhan putrinya. Bahkan Kwan membuat perumpamaan bagaimana jadinya jika pembunuhan itu terjadi kepada putrinya. Karena Liam tetap menolak, Kwan langsung pergi. Dia sempat masuk ke toilet, menggantung 2 botol minuman yang dihubungkan dengan sebuah utbrai dan korek api cekes. Saat Kwan pergi, ini yang terjadi. Liam tidak mau memberikan keterangan kepada polisi bahwa Kwan pelakunya. Tak lama kemudian, Kwan kembali menelepon. Liam langsung tersulut emosinya karena telah berani meledakkan kantornya. Kwan kembali meminta Liam untuk menyebutkan nama pelaku, dan untuk kesekian kalinya, Liam membantah mengetahuinya. Kembali ke Lost Man, kali ini Kwan kembali menunjukkan kemampuannya dalam meracik es cincau yang bisa menimbulkan ledakan. Lalu, siapakah sebenarnya Kwan? Kali ini, sasaran Kwan adalah anak buah Liam. Dia memberi kejutan kepada mereka saat hendak menaiki mobilnya. Not needed, but a nice touch. Tak diduga, mereka berhasil menemukan lokasi penginapan Kwan. Wait for me, I'm on my way. It's all been taken care of. Dia berusaha untuk kabur, namun dihadang oleh mereka. Sempat terjadi pertarungan di antara mereka. Di luar dugaan, Kwan memiliki kemampuan tempur padahal dia hanya seorang pemilik warteg. Kwan berhasil lolos dari usaha penangkapan yang dilakukan anak buah Liam. Fucking monkey. What is going on? Sepupu Liam yang bernama Sen akhirnya datang. Sen merupakan ranger kehormatan dari resimen kerajaan Irlandia. Dia ditugaskan untuk menemui agen Brumley, menjelaskan kepadanya bahwa serangan itu bukanlah ulah mereka. Should anyone to be discreet? Saat Liam menemui kekasih gelapnya, dia langsung mencelepotnya. Diam-diam, seseorang mengirim foto perselingkuhannya itu. Sen menemui Brumley untuk memastikan Aira tidak terlibat dalam serangan itu. Mereka sedang melakukan penyelidikan untuk menemukan pembelotnya. Kemudian, mereka akan merubah kata sandi di serangan selanjutnya untuk menjebak otak pelaku. Satu syarat yang diminta Brumley, temukan pelakunya, namun pihak Inggris yang akan menanganinya. Menurut anak buah Liam, di kamar penginapan Kwan, mereka menemukan racikan 4 rakitan petasan dengan daya ledak tinggi yang bisa menghancurkan sebuah truk. Terlihat, Kwan sedang menyembunyikan mobilnya di sebuah hutan. Pemilik warung nasi ini bergaya layaknya seorang pasukan khusus. Dia mengendap di sekitar rumah Liam yang berada di area peternakan. Lalu, Kwan mengendap masuk ke dalam kandang untuk memasang bahan peledak. 2 orang penjaga yang hendak menyergapnya dengan mudah dia lumpuhkan. Dan tiba-tiba... Karena ledakan tersebut, Liam dan Mary cukup terkejut. Problems been dealt with. Well, I wasn't asking for your permission. It's not worth the risk. Di tempat lain, pelaku penyerangan kembali merakit petasan dengan daya ledak yang jauh lebih tinggi. Mereka berencana meledakkan salah satu armada milik Ratu Inggris. Tiba-tiba, mereka mendapat pesan perubahan kata sandi. Di pagi harinya, teror kembali dilakukan Kwan dengan meledakkan salah satu mobil anak buahnya Liam menggunakan peledak nitro yang dipicu dari jarak jauh. Those woods, that's where I'd be.
Karena kejadian itu, anak buah Liam langsung meluncur ke arah hutan. Di hutan inilah Mamang Jackie menunjukkan skillnya bak seperti Rambo. Tiga anak buah Liam berhasil masuk ke dalam perangkap, namun sialnya Quan sempat tertembak di bahunya. We need 100 more men at least, if you can spare them. Liam akhirnya meminta bantuan Shen untuk menangkap Quan. Di London, fakta lain terungkap bahwa Mary ternyata berselingkuh dengan Shen. Ternyata Mary menaruh kebencian kepada suaminya itu setelah kematian kakaknya Patrick. Meskipun Liam mengetahui pembunuh kakaknya, namun dia tidak mau menuruti permintaannya untuk membunuh pelaku. So my Patrick is dead. It's not. Dalam guyuran hujan deras, Quan mengobati luka tembak di bahunya dengan pisau Rambo yang dia panaskan. Dia mengingat kembali kejadian memilukan yang merenggut nyawa putrinya saat perompak Thailand menyerang kapal para imigran. Dalam sebuah berkas rahasia, Liam menemukan sebuah fakta mengejutkan, bahwa ternyata Quan seorang mantan pasukan khusus yang pernah dilatih Amerika yang menghabiskan banyak waktu di dalam penjara. Anggota komite AIRA yang bernama Hugh McGrath dipanggil oleh Liam karena dia mendapat informasi persenjataan dan 10 kilo semteknya telah hilang. Yang mengejutkan, dia mengetahui semua yang terjadi kepada Liam, termasuk tempat persembunyian Mary dan putrinya. You should be back in Belfast. Out encouragement. Terungkap, Liam memang memerintahkan penyerangan kepada lembaga keuangan Inggris, namun tanpa mengorbankan nyawa warga sipil. I heard you, old Liam. Hugh mempermasalahkan posisi Liam yang duduk di rumah mewah, padahal perjuangan yang mereka inginkan seperti masa lalu dengan membawa senjata. I'll bury the lot of yous. Saat masuk ke ruang kerjanya, Liam mengira anjingnya telah mati, bahkan pistolnya hilang. Namun tiba-tiba, di bawah todongan pistol, Quan kembali memaksa Liam untuk menyebutkan pelakunya. Dalam posisi ketakutan, Liam membeberkan rencana mereka untuk menjebak pelaku dengan sandi baru saat serangan selanjutnya. They'll use a code word. Quan memberinya waktu 1 hari untuk menemukannya. What if they don't set off a bomb by then? Sementara itu, Brumley mendapatkan tanda di bagian tangan pelaku pengeboman. Seorang wanita bernama Maggie yang merupakan pacar Liam keluar dari bis tingkat. Dan tiba-tiba, ledakan itu sampai ke telinga Liam. Shen yang baru tiba langsung melakukan tugasnya melakukan pengejaran kepada Quan. Brumley menghubungi Liam. Kali ini diketahui pelaku tidak memberikan sandinya. Menurut Liam, hanya 2 orang yang mengetahui dengan apa yang terjadi, yaitu dia dan Shane Morrison. Selain Brumley, Cat juga menekan Liam karena serangan itu telah menewaskan 16 orang dan 32 lainnya terluka. Bahkan pihak Inggris akan mengerahkan militer ke wilayah Irlandia jika pelaku tidak diserahkan dalam waktu 48 jam. Liam semakin putus asa karena perjuangannya selama 19 tahun untuk menjaga perdamaian bisa berakhir menjadi peperangan. Anak buah Liam menemukan sebuah fakta mengejutkan, hubungan gelap Mary dan Shane. Bahkan Mary melakukan komunikasi dengan McGrath. Kelompok teror Riddau hendak merencanakan serangan ketiga saat agenda konferensi di Roma. What about our meal? Sementara itu, dari hasil rekaman CCTV, Brumley menemukan identitas pelaku sebagai Patrick O'Reilly dan sosok yang ditemuinya adalah McGrath. We've just ID'd at the bus explosion. Let me help you with McGrath. Awalnya, Liam membantah mengenal McGrath. Namun Brumley yang tidak bodoh telah mengintainya dari sebuah drone pengintai. Dari hasil pelacakan di GPS ponselnya, McGrath berada di lokasi peternakan. Sebuah helikopter yang membawa pasukan khusus siap mendarat untuk menangkap McGrath. Atau opsi lainnya, Liam menginterogasi McGrath dengan caranya untuk mendapatkan nama dan lokasi pelaku.
Liam yang sudah geram langsung menodong dan menembak kaki Maigret. Plan had no balls. Mereka adalah pria dan wanita bernama Maggie dan dengan nama asli Sarah McKay, yaitu kekasih gelap Liam yang sebenarnya diperintah oleh Maigret. Dia juga bekerja sama dengan Mary karena kebenciannya kepada Liam akibat kematian kakaknya. Liam yang tidak bisa lagi mengendalikan emosi akhirnya mengeksekusi mati Maigret. I helped her to cook. Bastard. Maggie rupanya mendekati Ian Wood. Diam-diam dia mengganti baterai laptopnya dengan bahan peledak yang sudah mereka persiapkan. Sen berhasil menemukan lokasi persembunyian Kwan. Dan tiba-tiba akhirnya Kwan berhasil mengalahkan Sen. They're on the phone. He's got a burn mark on his right hand. Dia juga pada akhirnya mendapatkan daftar nama pelaku pengeboman yang menyebabkan putrinya tewas. Informasi itu memuaskan Kwan dan dia langsung membebaskan Sen. Come in. Ketika Sen kembali menemui Liam, dia tidak mau membahas perselingkuhan dia dan istrinya. Namun, kini terungkap Sen sengaja dimanfaatkan oleh Mary untuk mencuri informasi dari Liam, khususnya berkaitan dengan kata sandi yang baru. Liam memaafkan Sen, namun ada tugas terakhir untuknya. Bury that pig on the cell panel back to New York, son. Sementara itu, pasukan Inggris yang dipimpin Brumley sudah mengepung lokasi persembunyian 5 pelaku penyerangan. Sierra 2, roger that. Troy 1 on balcony. Di saat yang sama, Kwan menyelinap masuk ke lokasi itu. Ian Wood yang membawa laptop lolos dari pemindaian di bandara. All X-rays now complete in living room. Saat pasukan hendak menyergap kamar mereka, Kwan lebih dulu masuk menyamar menjadi petugas kebocoran gas. Roger that. I have control. Thank you. I will be very fast. Kwan bahkan melihat salah satu pelaku dengan tato di tangannya sesuai petunjuk yang dia peroleh. Saat mereka membuka tasnya, ini yang dilakukan Kwan. Dalam serangan kejutan ini, 4 orang teroridau berhasil dihabisi oleh Kwan seorang diri. Saat pasukan menerobos masuk, mereka hanya menemukan si Maggie yang masih hidup, sedangkan Kwan berhasil lolos. Maggie disiksa habis-habisan untuk membuka mulutnya terkait rencana serangan selanjutnya. Set to go off at 3 p.m. exact. Ian Wood yang sedang santuy di bandara terkejut saat petugas mencarinya. Is that your laptop? Yeah. Untungnya, pasukan berhasil mengambil laptop itu dan langsung melemparnya. Maggie akhirnya dieksekusi mati. Kwan kembali pulang karena tugasnya untuk membalaskan kematian putrinya telah tuntas. Sedangkan Liam harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di depan lembaga keamanan Inggris. And McGraw, I'm issuing pardons for 5 on the runs one. All of it. Dan tugas terakhir Sen adalah mengeksekusi mati Mary. Liam yang baru saja sampai dikejutkan kembali dengan kedatangan Kwan. I gave you the names like I said. Dia dipaksa untuk menyebarkan foto perselingkuhannya dengan Maggie. Goodbye, Mr. Hennessy. Kwan pun kembali ke restorannya. Meskipun Brumley mengetahui keberadaannya, namun dia juga merasa berhutang budi kepada Kwan. Dan akhirnya Kwan kembali menjadi pedagang nasi bungkus. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke film ketiga.
Dibuka dengan ditampilkannya seorang wanita seksoi yang mengaku kebelet pipis di sebuah pangkalan militer, padahal dia hendak mencuri kunci. Di waktu yang sama, seorang pria menggunakan kostum khusus terciduk menyusup ke dalam pangkalan militer ini, lalu dikejar puluhan tentara. Dan inilah aksinya. Para tentara ini malah dipermainkan oleh pria berkostum tersebut. Masuk ke dalam terowongan, inilah aktor utama dalam film ini, yaitu Jackie Chan alias Jesse, seorang perampok profesional. Scene berpindah ke Beijing. Jackie menyamar jadi wartawan National Geographic Channel bernama Martin. Dia menemui Profesor Guan yang menceritakan sejarah 12 perunggu yang sedang dalam penelitiannya. 12 kepala shio itu rupanya dibuat arsitektur agung untuk menghiasi istana musim panas tahun 1700-an. Namun tahun 1800-an terjadi serangan barat yang mengakibatkan istana hancur dan porak-poranda. Berbagai karya seni yang terdapat di dalam istana ada yang dijarah dan dibakar. Profesor Guan mengizinkan Jackie untuk menyentuh 12 kepala tiruannya, namun tidak boleh memotretnya. Guan menyebut mahasiswanya di Paris sedang mengecek keaslian kepala tikus dan kelinci yang akan dilelang di sana. Dengan sarung tangan khususnya, Jackie mengirimkan bentuk kepala shio ini kepada timnya untuk dibuatkan tiruannya. Singkat cerita, Jackie dan tim menggunakan kepala tiruannya untuk masuk ke Paris. Kembali mengaku sebagai wartawan National Geographic, Mamang Jackie menemui Choco, ahli benda kuno yang bergabung dengan para relawan seluruh dunia untuk mengembalikan peninggalan yang hilang. Dari informasi yang Jackie dapatkan, 2 kepala perunggu itu berada di dalam kastil milik Pierre. Tidak mau buang waktu, dari atas pohon ini Jackie lebih dulu mengintai kastilnya sebelum melakukan aksi pencurian. Sementara itu, 2 anak buahnya membantu Jackie dari dalam mobil. Inilah aksi yang dilakukan Jackie saat menyusup ke dalam kastil. Di dalam ruang perpustakaan ini, Jackie menemukan ruang rahasia yang bisa dibuka dengan kombinasi angka. Karena petugas kebersihan datang, Jackie lebih dulu bersembunyi. Namun ketika melihat susunan buku-buku tersebut, disinilah Jackie yang cerdas menemukan cara untuk membukanya. Akhirnya, Jackie berhasil masuk ke dalam ruang rahasia kastil ini. Menemukan kepala perunggu tikus dan kelinci. Tak hanya itu, Jackie melihat tongkat Firaun dan bintang Arabia. Faktanya, barang-barang bersejarah yang jadi relik nasional ditemukan di sini. Termasuk lukisan The Rose yang selama ini mereka cari ada juga di tempat ini. Di luar dugaan, Jackie diciduk petugas keamanan, dan Choco yang tidak melihatnya dengan jelas karena sedang menggunakan kaca pembesar. Aksi kocak kembali ditampilkan Jackie setelah dikejar anjing-anjing penjaga. Dari dalam taman labirin ini, Jackie berusaha terbang menggunakan parasut. Tapi lagi-lagi gagal. Dan akhirnya Jackie berhasil keluar, namun Choco melihatnya. Jackie berjanji akan menjelaskannya kepada Choco. Salah satu kepala shio-nya direbut Choco. Dan setelah itu, dia kembali terbang lalu dijemput oleh Simon anak buahnya.
kembali menemui Choco yang menyimpan salah satu kepala sionya. Jackie pura-pura mengaku berasal dari organisasi dunia non-profit yang mengembalikan kepala perunggu ini ke pemerintah Cina. Ternyata para petugas keamanan kastil mengejar mereka. Tak berselang lama, datanglah polisi Prancis menangkap mereka semua. Jackie dan tim kembali bebas karena jasa seorang putri bangsawan bernama Catherine, yang ternyata pewaris kastil Seychelles. Diundang ke kastilnya, Jackie melihat ada kepala ayam yang diakui Catherine sudah berada di sini sejak dia lahir. Tapi Choco menuduhnya sebagai barang curian. Catherine menceritakan tentang kakek buyutnya yang seorang pelaut, berlayar untuk mencari indestructible, tidak pernah kembali dan menghilang secara misterius. Pierre sendiri diomeli dunungannya yang menginginkan kembali lukisan miliknya yang bernilai $1 miliar. Dari gudang kakek buyutnya Catherine, tim melihat banyak barang berharga. Diam-diam, Jackie dan tim merencanakan untuk mencuri patung kepala ayamnya. Choco kembali marah menuduh keluarga Catherine mencuri barang-barang sejarah milik bangsa Cina. Terpaksa Jackie melerai keduanya. Dari salah satu foto peninggalan kakek buyutnya itu, Jackie melihat 12 kepala patung perunggu termasuk kepala naga. Karena itu, Jackie pura-pura menawarkan diri untuk menemukan kapal kakek buyutnya yang mungkin saja karam atau tenggelam. Sambil mengumpulkan informasi tentang kapalnya, diam-diam Jackie dan tim mengganti kepala ayam asli dengan replikanya. Setelah itu, kawanan pencuri ini menyerahkannya kepada Jonathan. Singkat cerita, Jackie dan tim berlayar menuju lokasi yang diduga tempat karamnya kapal kakek buyutnya Catherine. Mereka terdiri dari Jackie dan 3 anak buahnya, ditambah Choco dan juga Catherine. Tiba di dalam hutan, Choco sempat bertanya kepada Jackie karena informasi yang didapatkan adanya lelang 3 kepala perunggu. Jackie beralasan itu hanya replikanya saja, karena yang aslinya ada pada mereka. Di pagi hari saat tim berpencar, tiba-tiba Choco dan Catherine sedang bergelantungan. Jackie berupaya menolong mereka, namun ini yang terjadi. You came dressed for a picnic! Beruntung, ketiganya mendarat dengan selamat. Karena kaki Choco terkilir, Jackie kembali memperbaikinya. Dan ternyata Jackie dan tim berada di atas kapal kakek buyutnya Catherine yang karam, termasuk indestructible yang ada di atasnya. Catherine sendiri menemukan cincin kerangka manusia yang dia yakini adalah kakek buyutnya. Dan ternyata di sana terdapat kepala perunggu lainnya. Sedangkan David dan Simon menemukan bongkahan kayu yang berisi ratusan batang emas. Jackie dan tim memikirkan cara membawa bongkahan kayu ini ke atas kapal. Tiba-tiba si kapten kapal diseret oleh Pierre dan anak buahnya, memaksa Jackie menyerahkan lukisan dan benda berharga lainnya yang dia curi. Tak berselang lama, muncullah kawanan bajak laut. Jackie sudah mengajak Pierre untuk bekerja sama mengalahkan mereka. Namun si Pierre menolak, mengaku tidak kenal Jackie. Para bajak laut ini memaksa Jackie mengatakan apa yang mereka lakukan dengan alat pendeteksi logamnya. Namun tiba-tiba, Jackie dan tim menghadapi para bajak laut ini. Begitupun dengan Choco dan Catherine. Jackie membantu mereka menyeberang ke lokasi yang lebih aman. Saat mengamankan kepala perunggunya, Catherine membuat kerusuhan dan selanjutnya ini yang terjadi. Tim mencari cara membawa 4 kepala perunggu termasuk batang pohon yang berisi emasnya.
Sebelum itu, sarang lebah dimanfaatkan Jackie untuk menyerang komplotan bajak laut. You got nowhere to go. Come. Batang pohon itu meluncur setelah tim naik ke atasnya sampai mendarat di atas laut. Di atas kapal pesiar ini, Jackie dan tim bersorak bahagia karena di dalam batang pohon itu terdapat 2.900 batang emas, dengan berat totalnya mencapai 8 ton lebih. Saat mengantar Jackie yang mabuk ke kabinnya, di sanalah Choco menemukan bukti bahwa Martin yang dia kenal ini bukanlah reporter Nat Geo. Di pagi harinya, Jackie tidak bisa berbohong lagi kepada Choco bahwa dia dan timnya adalah perampok profesional. Mereka mengincar emas dan kepala perunggu untuk dilelang. Choco kecewa karena seharusnya Jackie melindungi warisan budaya Cina. Tiba-tiba batang pohon itu terbalik menjatuhkan seluruh batangan emasnya ke dasar laut. Hanya tersisa satu batang yang sebelumnya disimpan Choco. Namun karena perselisihan tadi, Jackie membuangnya juga agar Choco tidak salah menilainya. Padahal Simon dan David segera menandai koordinatnya. Diberitakan, gelombang protes yang dilakukan Choco dan teman-temannya mendapat dukungan dari para pejabat di berbagai negara. Namun dua relawan mereka dilaporkan mendapat serangan dari orang tidak dikenal. Terungkap bahwa kepala naga yang Jackie cari faktanya sudah lama berada di tangan Lawrence Morgan. Mereka sengaja menipu Jackie dengan bonus yang besar demi mendapatkan kepala perunggu lainnya. Perusahaan itu akan melelang kepala naga dimulai dengan harga 60 juta euro. Namun karena gelombang protes yang begitu keras, tidak ada satupun kolektor yang mau membelinya. 3 relawan yang sedang mengintai markasnya Morgan diciduk keamanan mereka. Choco datang menemui Jackie untuk minta bantuannya, karena salah satu dari 3 relawan itu adalah adiknya. Choco tidak tahu di mana mereka berada. Karena polisi tidak bisa dia harapkan, Choco memohon kepada Jackie untuk menyelamatkan mereka. Yang membuat Choco makin sedih, Profesor Guan ikut ditahan polisi karena memberikan datanya kepada mereka. Akhirnya, Jackie putuskan untuk menjebak si Jonathan datang dengan mengatakan sudah menemukan lukisan The Rose. Jonathan mengaku telah berbohong kepada Jackie, dan dari mulutnya kini dia mengetahui markasnya Morgan. Tiba di markasnya mereka, Jackie menunjukkan lukisan The Rose yang dia sembunyikan di balik jaketnya. Ternyata perusahaan ini menjalankan bisnis penggelapan dan pemalsuan benda-benda bersejarah dengan nilai omset miliaran dolar. Bukan abal-abal, prosesnya dilakukan oleh puluhan ahli di bidangnya menggunakan berbagai macam teknologi, termasuk tungku khusus untuk menirukan emisi karbon, agar barang palsu yang mereka buat terlihat antik. Ternyata di pabrik ini, Jackie bertemu dengan saingannya sesama perampok profesional bernama Vulture. Tapi si Vulture ini jauh lebih jahat karena mencuri patung Buddha di daerah perbatasan Asia Tenggara. Itu memicu perang di perbatasan yang mengakibatkan ribuan orang tewas. Dan selanjutnya, kini kita saksikan pertarungan epik antara dua perampok profesional ini. Pertarungan berjalan seimbang. Katie menunjukkan kepada Jackie ruangan yang dijaga ketat dan diduga sebagai tempat mereka menyandra 3 mahasiswa relawan. Jackie akan memberikan lukisan The Rose-nya secara gratis, asalkan Morgan melepaskan 3 orang yang mereka sandra. Karena Morgan mengelak, Mamang pun kembali beraksi. Puluhan anak buah Morgan kewalahan menangkap Jackie. Tidak mau ketinggalan momen, Katie dan anteknya si Vulture terlibat duel 1 lawan 1. Di saat Jackie melumpuhkan beberapa anak buah Morgan, suhu dalam tungku pemanas ini meningkat drastis. Aksi Mamang Jackie kembali berlanjut di ruang studio foto.
Dan tiba-tiba tungku itu meledak. Akhirnya, Jackie berhasil melepaskan adiknya Choco dan dua temannya dari ruang penyekapan. Datanglah Lawrence Morgan melihat pabriknya sudah porak-poranda. Dia marah kepada anaknya sendiri karena mereka tidak menculik orang, meski berbuat jahat dengan memalsukan barang. Jackie dan 3 mahasiswanya dilepaskan, tapi lukisan The Rose itu diambil sebagai pengganti kerugiannya. Pabrik ini ternyata akan Lawrence hancurkan karena Interpol sedang memburunya. Karena bisnisnya ikut hancur gara-gara gelombang protes yang dilakukan mahasiswa, Lawrence menyuruh Vulture melemparkan kepala naganya ke atas Gunung Merapi sebagai bentuk pelajaran kepada dunia bahwa tidak ada satupun barang lelangnya yang dibeli. Vulture dan 2 anak buahnya terjun dari atas pesawat membawa kepala naga untuk dijatuhkan di atas Gunung Merapi. Tiba-tiba muncullah Jackie untuk menyelamatkan barang bersejarah itu. Mereka saling berebut sampai Jackie dikepung. Karena si cewek pingsan, Jackie menyuruh temannya untuk pergi menyelamatkan dia. Jackie melepaskan parasutnya demi menangkap kembali kepala naganya. Bahkan ketika Vulture menangkapnya, Mamang Jackie rela melepaskan parasut cadangannya, lalu meluncur deras di atas Gunung Merapi mengandalkan kostum udaranya. Momen yang cukup dramatis sampai Vulture mengakui keunggulan Jackie. You're really something else, brother. Kepala naga itu berhasil diamankan. Sedangkan Lawrence dan anaknya ditangkap Interpol untuk mempertanggungjawabkan kejahatan mereka. Choco dan teman-temannya datang ke rumah sakit untuk menjenguk Jackie. You're the man. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai film terakhir ini. Salam percelepotan duniawi, keep enjoy.